Halo bos. Halo juga yang baru sibuk. Iya nih, aduh. Baru kelar kerjaan, banyak sibuk ya. Hilang loh, kamu tuh hilang loh. Hilang? Iya. Hilang dari mana? Per minggu lalu kita ketemu, lalu gone. Oh iya. Lalu Selasa lalu kita ketemu, kamu gone, baru ketemu lagi hari ini. Iya, seminggu. Kehadirannya hilang. Hilang ya? Berasa ya? Hah? Sangat. Gile, hebat juga gue. Berarti punya dampak. Yes. Ya, gitu deh bos. Kemarin lagi ada keseruan aja. Lagi bermain, wah lagi apa? Ada konser sih. Sibuk kemarin, sibuk. Tahu, udah diceritain kan? Iya. Tapi, ini gara-gara konser kemarin, menarik sebenarnya. Ada berapa teman ngomong tentang kata bosan. Akhirnya kemarin lagi ngulik juga sih. Tanya teman-teman yang lain, pernah bosan nggak? Akhirnya ada yang bosan soal kerjaan, ada yang pernah bosan soal hidup. Ini kata si Ipul bosan hidup, bos. Masa? Katanya tadi, gue nanya kan. Nggak, ini bercanda atau beneran? Kayak sih bercanda dia kayaknya. Kalau beneran kita stop langsung. Jadi saya nanya, Pul, lu pernah bosan nggak? Saya nanya gitu doang. Dia bilang, bosan apa nih? Ya nggak tahu bosan apa. Bosan kerja pernah nggak? Kerja sih nggak pernah bosan. Yes, hebat. Kan di depan kamu ngomong. Iya sih. Kan ada. Tapi yang kedua ya serem. Apa? Kalau hidup sih bosan. Ya, berarti kan kamu udah tahu dong. Kalau hidup aja bosan, apalagi kerjaan. Kerja kan skopnya lebih kecil. Ya, hidup yang lebih luas aja. Ini hidup kan luas. Bosan apalagi kerjaan. Ya, kamu ngerti, saya ngerti. Tapi itu menarik, kan kita waktu episode lalu kita ngomong tanggal sama males ya. Nah ini kan kemarin pas lagi ngobrol-ngobrol, ternyata banyak yang bosen ya. Ada yang makanya kenapa sering pindah-pindah kerjaan, ada yang sering pindah kehidupan kali ya. Bosen hidup pindah kehidupan. Pindah dunia. udah dunia ya. Yang pindah hidup. Banget sih. Ada juga bosen sama keadaan kondisinya. Dan kayak kemarin saya mikir juga, iya saya bosan apa ya? Apakah saya mungkin ada nggak ya orang bosan miskin gitu ya? Atau bosan kaya gitu, ada nggak ya? Ini menarik ya. Ini baru mikir aja, ada nggak ya? Pul, bosan kaya gitu, kok nggak bosan miskin? Aduh, gue bosannya kaya nih. Ada nggak teman-teman? Kalau ada boleh komen nanti ya. Ada nggak yang mungkin bosan miskin, bosan keadaan gitu? Sebenarnya kan orang kaya juga banyak yang bosan. Kemarin tuh saya ketemu dengan teman saya. Nggak sengaja, dia lagi ngobrol, lalu saya nimblung. Saat nimblung, temanya lagi jalan-jalan. Mereka lagi cerita tentang, saya lagi sibuk, lagi jalan-jalan gitu. Yang satu nyeletuk. Yang nyeletuk ini adalah yang memang hobinya jalan-jalan. Dan juga tahun ini, kayaknya ceritanya jalan-jalan semua, enjoy, having fun. Dia komen gini, jalan-jalan terus bosen juga lagi, gitu. Jadi sebenarnya banyak orang-orang yang kaya, dia termasuk golongan yang kaya lah ya. Bosen juga. Itu dia. Jadi bosen itu bukan penyakit. Nah itu. Orang miskin atau orang kaya. Ya enggak, istilah jadi bosan miskin atau bosan kaya gitu ya. Atau mungkin lagi ini kita udah episode berapa nih ya? Waduh. Episodenya sudah ke tenang. Tenang saja. 17. Tenang. 16, saya 17. Sudah ada di sini. Wah, itu kata-kata seorang tuh. Tenang. Saya sudah di sini. Saya kan cuma bilang saya sudah ada di sini. Sudah di sini. Ya betul. Saya tahu siapa tuh bicara. Sesuai data ngomongnya. Ada orangnya ada. Jadi kita ini sudah di sesi ke-17. Nah, kan bener kan, saya mah encer-encer mah bener, saya mah ngetes doang. 17 loh. Ya. Mungkin nggak ya kita bakal bosan? Bisa. Gitu kan? Bisa. Kekurangan ide kah? Kekurangan topik? Untung teman-teman ada yang ini juga ya, ada yang kasih komen itu ya. Siapa yang kasih komen? Ya ada ya, teman saya kadang WA, Coach, tolong dong bahas tentang topik ini dong, gitu loh. Kemarin juga sebenarnya ada yang ngomong juga, ada yang pas saya lagi coaching, lagi ngobrol, tahu gue lagi bosan banget hidup gue gitu. Gue lagi bosan banget sama kondisi gue.
gini, bosan itu bukan ditentukan oleh apa yang ada di luar gitu ya. Menarik. Ya, jadi Iya. bukan ditentukan oleh Ini kita boleh tag ya. miskin atau kaya. Bosan itu Tidak kan ditentukan dari luar. hal dari luar. Karena faktanya banyak orang miskin bosan, Orang kaya juga bosan. orang kaya juga bosan. Jadi tidak ditentukan dari materi. Tidak ditentukan dari materi. Iya. Tapi yang ditentukan oleh apa? Keadaan, kondisi. Enggak juga. Ada Nah. orang-orang yang keadaannya sangat enak, bosan juga. Ya kan? Bosen Ada enak, orang karena- yang lagi sibuk banget keadaannya, bosan juga. So, menurut saya itu sangat tidak ditentukan oleh hal eksternal, gitu. Tapi sangat ditentukan oleh hal internal, ya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan cara yang sama, dengan tujuan yang sama, dengan pandangan yang sama, kita bosan. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan cara yang berbeda, tujuan yang lebih jauh, Oke. tujuan yang berbeda, Ya. pandangan yang lebih jauh, Hmm. wah, exciting mengerjakannya. New goals, new achievement. Betul. Jadi waktu contoh kan, kalau saya kebetulan lagi sibuk merancang data perusahaan saya, tetapi yang saya pandang bukan data yang banyak, yang saya pandang tuh visi di mana kalau data ini sudah selesai dirancang, saya semakin will happen. mendekati visi yang sedang saya Dikerjakan. kerjakan. Ujungnya visi lagi ya. Jadi pandangannya jauh, melakukan sesuatu yang sederhana, tetapi dengan sikap hati yang berbeda. Oh, itu seru banget. Nah ini ini udah dalam bahasannya. Terlalu dalam ya. Kita Enggak. koreksi. Nggak masalah, seru juga. Berarti kan sudah masuk ke areal semi. Jadi sebenarnya gini loh, spiritual. kalau kita lihat hidup ini tuh sebenarnya banyak ditentukan oleh apa yang ada di dalam pikiran kita atau hati Setuju. kita. Jadi pengertian kita bukan apa yang terjadi. Ya. Jadi mau itu kita menjadi malas atau tidak, bosan atau tidak, ataupun topik-topik kita lainnya, itu sebenarnya sangat ditentukan oleh apa pengertian yang ada di dalam pikiran dan hati Luar kita. biasa. Bukan apa yang sedang terjadi gitu loh. Jadi Oke. ini menjadi satu prinsip dasar ya. Bukan apa yang terjadi, tetapi apa yang Ada dalam isi ada hati. dalam isi hati sama isi otak kita. Betul. Oke, menarik. Dan itu pengertian yang kita punya itu menentukan respon kita terhadap apa yang terjadi. Wah, ini dalam ini. Dalam ya? Dalam. Pusing ya? Ini rambutnya akan numbuh-numbuh. Sejak sama Pak Andi, rambutnya akan numbuh-numbuh. Enggak, sebenarnya gini loh. Saya cukur, Gini, ini gini, saya nggak gini. cukur loh. Hidup kita ditentukan oleh isi hati kita, isi pikiran Ya, kita. setuju. Bukan ditentukan oleh apa yang ada di luar. Ya. Iya kan? Ini prinsip. Ini satu dasar pemikiran yang perlu kita pegang. Ya, Jadi apa yang ada di dalam, bukan apa yang ada di luar. kalau dalamnya selalu hidup berulang-ulang seperti itu lagi, contoh nih. Ada orang mereka ngomong seperti gini, aduh, gue bosen banget nih dengan apa hidup gue. Bukan arti kata gue malas hidup, enggak ya. Bukan arti kata gue bunuh diri, enggak. Tapi hidup gue selalu gini-gini aja kayaknya. Ya, gue cuman kayak lewatin hidup doang, lewatin hari demi hari doang akhirnya. Kayak gue udah Gini, kenapa dia melewati hari demi hari, dia melewati hari dia dengan jadwal yang sama, rutinitas yang sama. That's it. Because tidak ada new ideas, tidak ada new vision, ya kan? ya Sehingga ya dia melaluinya dengan cara yang sama, Sama. tidak ada new creativity. Iya. Sehingga ya melalui dengan cara yang sama. Akhirnya ya dia bosan. Itu dia, karena doing the same Padahal- thing terus menerus akan dibosan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kita bisa melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Beda. Kita bisa melakukan hal yang sama dengan tujuan yang berbeda. Kita bisa melakukan hal yang sama dengan pandangan yang jauh ke depan. Yes. Visi yang berbeda. Jadi bukan masalah apa yang kita lakukan. Oke, jadi ini kan soalnya menarik. Ada berapa orang kan yang istilahnya awalnya nih ngerjain satu hal nih seru nih, nantang nih, wah asik nih, excited dia. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tergantung ketahanan seseorang ya. Udah lewat 5-6 tahun sampai lebih 10 tahun. Lama-lama yang tadinya menantang, tadinya seru, tadinya asik, jadi bosan tadi. Nah Gini-gini aja ya gitu ya.
Ada orang yang contoh dia melakukan sesuatu karena pengen mendapatkan sesuatu. Ya, Pada saat dia mendapatkan sesuatu, Selesai sudah. selesai. Nah, itu. Karena goals-nya hanya mendapatkan sesuatu Sesuatu. tersebut. Ya. Ada orang contoh dia melakukan sesuatu, fondasinya adalah dia ingin berkarya. Nah, Ini menarik. yes. Bukan sekedar mendapatkan sesuatu. Ini juga menarik, Bos. Jadi ada satu istilah gini. Dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu, gitu kan? Dia melakukan karena ingin mendapatkan sesuatu. Ada yang seru adalah ada orang melakukan ingin mendapatkan sesuatu karena nggak dapat bosen loh. Ya, Bukan dapat doang nih. ada dua ironis. Iya kan? Yang satu dia mendapatkan, dia bosan. Yes. Yang kedua dia tidak mendapatkan, dia putus asa. Itu bukan So, bosen ya. Bukan bosen tuh. Tapi dia putus asa. dia udah dia nyerah. Hopeless ya. Nyerah. Cuma lah, ya. Ya. Tapi saya maksud tuh gini, kalau kita melakukan sesuatu karena kita ingin berkarya, it's different. Itu dia. It's different. Ya kan? Karena fokusnya bukan lagi apa yang kita ingin dapatkan, tetapi waktu kita berkarya, ya kan? Berkarya itu bukan sekadar bekerja ya. Kita melakukan Make pekerjaan something. kita dengan satu apa ya namanya ya, ada satu kreativitas dan ada satu ketotalitas di dalamnya sehingga kita merasa bahwa ini gue banget. mahakarya. Iya. Mahakarya. So, kebetulan hari-hari ini saya lagi sibuk dengan data gitu. Kalau saya lihat data tuh saya pusing pasti. Asik. Karena merasa data ini tidak menghasilkan. Ush. Iya dong. Kalau kita luangkan waktu puluhan jam, ratusan jam, ribuan jam di depan monitor itu kan otomatis kita melihat, oh, ini kok nggak menghasilkan hanya melihat data. Tapi saya mengingatkan diri saya bahwa I am a designer. Saya itu perancang. Yes. Ya, perancang. Saya merancang. Saya sedang merancang perusahaan. Saya bagian data. Yeah. So, saya tidak melihat datanya. Saya sedang mendesain sesuatu untuk menjadi sesuatu. Ya. Dengan data kita bisa banyak dapat sesuatu sebenarnya. Betul. Kalau kita dapat data yang tidak bisa kita olah, nothing. Betul. Kalau kita bisa ngolah data dengan baik, Betul. itu key point-nya. Betul. Nah, jadi gini, kalau saya berpikir buruk gitu kan, saya merasa saya korban. Saya hanya sekedar melakukannya karena sebagai tuntutan. Ya, saya kan capek, bosan. Tapi kalau saya melakukannya dengan sebuah visi yang jelas, Amazing. Ada new challenge ya? dulu gini loh, saya dulu lihat Indonesia gede gitu loh. Masih gede sih, Bos. dulu sama masih tetap gede, Enggak, Bos. terus terang loh, sekarang saya lihat Indonesia kecil loh. Oh gitu ya? Iya. Dibanding apa nih kecilnya? Dibanding dunia kecil sih. Bukan. Apa? Bentar, saya lihat Indonesia tuh Luas ya? besar. Karena kita travel kemana-mana ya, berjam-jam pakai pesawat. Bukan, karena sayanya kecil. Ya, waktu kapasitas saya besar, Indonesia menjadi kecil. Itu menarik. Dan itu terjadi loh sama saya loh. Saya melihat sekarang Indonesia kecil dan karena saya yang bertambah besar. Cara saya berpikir, cara saya memetakannya, cara saya merancangnya. Apalagi dengan teknologi baru ya. Dengan teknologi, new teknologi. All aspek. Dengan yang teknologi, dirasa, dengan kemampuan saya berkomunikasi, kemampuan saya mempengaruhi, kemampuan saya untuk berelasi, kemampuan saya untuk melihat, memandang sesuatu. Yang berubah tuh mata saya. So gini, kita tuh harus bekerja keras untuk mengubah pandangan. Menarik. Bukan bekerja keras untuk mendapatkan uang. Kalau kita bekerja keras untuk mencari uang, Bosan itu kita lama-lama. capek. Capek, Kalau bosan kita lah ya. bekerja keras, mengubah pandangan kita yang mahal loh. Menarik nih, Beneran. teman-teman. Pandangan benar akan jadi lebih baik. Benar. Saya sekarang ini melihat, dulu saya tidak bisa menghargai tanaman. Tidak bisa. Daun, paling rusak, dibuang. Sekarang saya ketemu daun itu saya sayang. Saya pegang-pegang. Luar biasa. Saya pegang-pegang. Di kantor saya kalau nanti main lagi ya, Iya. udah ada taman kecil dan saya pegang gitu. Saya sayang karena saya melihat
dia sebagai satu kehidupan dan saya mulai melihat dulu tuh ya gelas-gelas yang jelek itu, yang mungkin aneka gelas yang botol yang jelek itu, waktu saya bikin pot cantik loh. Wih. Barang yang sama tapi pandangan saya yang beda. Aduh. Iya beneran. Jadi ada timbul sayang gitu ya? Jadi saya melihat barang yang sama, tapi Responnya beda? pot yang jadi pot cantik. Yang berubah pandangan saya. Jadi masalah bosan nggak bosan itu sangat ditentukan bukan apa yang terjadi. Pandangan saya. Pandangannya berubah? Betul. Cara saya melihat. Cara saya memandang sesuatu. Menarik. Iya. Karena merasa ada satu hal yang baru gitu. Ada satu hal yang baru, ada satu hal yang menarik. Selalu daun yang biasa menjadi luar biasa. Karena waktu saya lihat daun itu saya di-refresh kan. Dulu terlalu concern, terlalu sibuk dengan pekerjaan tidak bisa menikmati daun itu. Saya bisa menikmati daun itu. Waduh. Ini kayaknya udah semi-semi spiritual nih kayaknya nih. Masa sih? Bentar lagi udah ada. Enggak. Ada ring di atas kepala. Saya sedang bicara apa yang memang saya alami. Gitu ya? Memang yang terjadi kok, bukan sesuatu yang... Kurang pasangan kali, Bos. Hah? Kurang pasangan. Kamu tawa aja lo. Kamu ofensif. Bukan, Gitu ya? bukan. Saya menikmatinya. Menikmati ya? Sangat. Waduh. Sangat. Beneran. Kamu tidak percaya. Gue pengen nyela gak enak nih. Ini udah mau udah di depan mulut nih. Mau dibelah kayaknya, aduh jangan deh. Ya sulit ya, mungkin kamu di one day kamu akan melihat yang saya maksud. Beneran. Saya lihat warna corak daun, saya perhatikan. Corak daun itu berbeda-beda loh. Waduh. Warnanya, coraknya, degradasi warnanya, itu indah. Kedalaman melihat, kedetailan melihat, ketajaman melihat. Sampai level itu ya Pak ya? Hah? Sampai level itu ya? Ngeri loh. Dulu saya tidak bisa menikmati itu. Gimana ngeliat manusia ya? Hah? Lihat daunnya sampai segitunya, gimana manusia? Oh, aduh, menarik. Ya, jadi masalahnya memang gitu ya, pandangan itu yang menentukan apa yang kita pandang. Yes, setuju sih. Jadi bukan apa yang kita pandang ini loh yang penting. Betul. Apa yang pandangan kita. Bukan apa yang terjadi di luar sebenarnya. Betul. Cara kita bukan memandangnya. Kondisi atau keadaan sebenarnya, tapi lebih ke arah cara pandang kita bagaimana. Betul. Teori simpel lah sebenarnya yang paling gampang yang saya pelajari lagi nih. Kenapa orang bosan? Karena dia nggak stres. Bilangnya gitu dibilangnya. Ada teori ada satu teori, one teori dia mengatakan bahwa orang butuh stres. Stres itu gak jelek sebenarnya. Kalau kita bisa navigate our stress, bisa navigasi stres kita di titik yang pas porsinya, akan jadi dibilangnya apa ya? Dibilangnya adalah peak performance. Kalau terlalu stres bahaya, kortisol berlimpah, sakit-sakitan, amsyong bahaya. Tapi kalau dia nggak stres atau tidak ada tantangan dalam hidup dia, tidak ada hal baru dalam hidup dia, tidak menikmati hal yang satu ya, visi baru, goals baru, melihat hal yang baru, itu akan boredom atau bosan. Ya berarti kan masalahnya bukan di apa yang kita pandang. Setuju. Tapi cara kita memandang atau pandangan kita, pengertian kita. So, kalau udah mulai bosan, sebenarnya adalah yuk make a new challenge. Buat cara pandang baru yang lebih baik. Gitu kan? Jadi cara melihat kita diperubah. Betul. Cara kita memandang itu butuh insight sih, butuh pencerahan-pencerahan. Butuh coach lah. Hah? Butuh coach. Butuh Pak Emil lalu. Wes. Butuh bos juga. Kalau saya katanya pengusaha. Katanya kalau orang ketemu saya tuh bau-bau bos. Bagus dong. Bau-bau entrepreneur. Bos bekas orang susah. See things differently. Loh iya kan? See things bukan we do things same, but we see things differently. Kita melakukan hal yang sama, tapi kita melihatnya dengan berbeda. Cara pandang berbeda. Wah, asik banget. Yo, ini kalau teman-teman semua ngerti hal ini ya, apa yang kami paham di sini, mungkin akan sudah wow gitu, amazing. Wow, I get something today. Karena ya ini sebenarnya adalah lagi zaman gini soalnya lagi banyak yang bosan makan kondisi, bosan sama COVID, after COVID condition, lagi pada bosan lagi pada malas. Tadinya adalah banyakan di rumah, sudah mesti keluar dari rumah, mulai bekerja lagi, mulai work from office, gitu ya.
dari WFH, work from home, misalnya work from office, mulai keluar lagi, ngeblend lagi. Ada berapa orang yang merasa bahwa mungkin gini ya, di awal umum lah ya, orang-orang merasa kalau perubahan itu atau beradaptasi itu sesuatu yang nggak gampang, berat. nggak nyaman. Tapi kalau kita sudah get used to it ya, ya menjadi sesuatu yang biasa sih. Nah, itu nanti kita akan mungkin bisa bahas lagi ya, bahwa gimana caranya kita adapt. Karena how to adapt, kan? Adapt itu tidak semua orang bisa. Balik lagi ke sesi kita beberapa waktu yang lalu ya. Tidak ada cara untuk kita menjadi dewasa atau menjadi mahir tanpa kita sering menghadapinya, menghadapi tekanan. Karena beginian ini bukan teori, harus dihadapi sehingga membentuk otot-otot mentalitas kita, ya kan, untuk kita terbiasa. Yes. Ya kan, bahkan tidak jarang gitu kita harus melakukan hal-hal yang kita tidak sukai. Hal-hal yang tidak nyaman buat kita. Yes. Dan itu yang pada akhirnya membiasakan kita ya sampai ke titik di mana pasti ya begitu. Iya, beradaptasi itu menjadi biasa. Yep. Ya, tapi balik ke kata bosan tadi ya, saya melihat bahwa hidup itu tuh luar biasa sebenarnya. Sayang kalau orang dibutakan ya, di mana mungkin saat ini pikirannya sedang gelap ya, sehingga dia melihat segala sesuatu gelap. Jadi masalahnya di matanya yang gelap, bukan di situasinya yang gelap. Setiap situasi gelap dilihat dengan mata yang terang nih, jadi terang itu. Pastinya. Kalau misalnya contoh mungkin dia sering, nah itulah masalahnya ya, sering nonton, sering dengar, sering bergaul, ya kan, hal-hal yang sifatnya hanya membuat dia semakin gelap. Nah itu yang membuat dia matanya jadi gelap. Pastinya. Ya kan, contoh ya itu ya, suka dengar sosmed, nonton sosmed, bergaul dengan teman-teman yang gelap, pandangannya mereka gelap. Wah, gelap beneran. Iya kan? Saya tadi pagi baru ngobrol sama teman saya, dia bilang Indonesia darurat EQ, emotional intelligence. Dia bilang karena terlalu banyak informasi-informasi yang negatif, informasi-informasi yang menyesatkan, dan akhirnya membuat emosi kita jadi kacau. Nah, emosi kacau, overthinking dan sebagainya, ya itu gampang bosen, jadi aduh udahlah hopeless. Iya sih. Itu terjadi seperti. Berarti butuh orang-orang seperti coach lebih banyak lagi. Butuh orang-orang atau YouTube seperti ini ya, atau konten-konten seperti ini yang bisa menyadarkan orang gitu loh. Supaya, wake up! Lu bosan, bukan masalah bosannya, bukan masalah kerjaan lu nya, tapi cara pandang lu salah gitu kan. Betul. Mesti ditabok gitu loh. Bangun, wake up dong. Aduh, kerjaan gua bosanin, bukan kerjaan yang bosanin, lu nya nggak mau berubah. Dia tidak melihat sesuatu di dalam kerjaan itu. Exactly. Dia melakukannya dengan terpaksa, dia melakukannya karena tuntutan. Wajiban. Udah nggak ada excitement. Ya, pasti males lah ya. Males. Udah bosan juga, tiap hari gini doang kerjaan gua, bosan banget ya gitu ya. Nah, itu terjadi kan, karena udah salah cara pandang, salah cara melihat. Sekarang kita lihat ya di YouTube juga banyak lah, di sosial media juga banyak ya. Cara-cara foto yang kreatif, ya kan, cara-cara masak yang kreatif, cara-cara membangun rumah yang kreatif. Itu semua lahir ya dari orang-orang yang memang do things differently. Pasti. Mereka yang suka berkarya, bukan bekerja ya. Hal-hal kreatif yang baru, hal-hal inovatif yang baru terjadi ini kan banyak sekali sebenarnya after COVID ya. Itu dari orang-orang yang emang sebenarnya orang-orang yang punya excitement yang tinggi untuk melihat hal yang berbeda, untuk berubah dunia yang lebih baik gitu loh. Nah itu dari mereka. Jadi kalau orang-orang yang sering, udahlah, udah males udah bosan udah nggak mau ngapain nah itu. Jadi mereka nggak pernah kemana-mana ya. Makanya saya bangga banget nih sama home business nih. Karena home business ini solusi nih. Bahkan saya mau expand nih. Sekarang kan home business kan kita banyak di area ini ya, vitalitas ya, health and beauty. Mungkin ke depan saya akan expand lagi. Home business yang lain. Ya saya juga ikutin kan home businessnya Bos Andi kan. Dari cuman ikut belasan orang gitu ya. Dari cuman belasan orang, sekarang sudah ratusan orang ya. Iya. Amazing. Kali ini saya kena jebol lagi. Iya. Targetnya hanya 20 grup. Di 25. Waduh. Kelewatan, lupa tutup pendaftaran. Apa-apa. Ya, sudahlah. Menarik kan?
Jadi ya that's it. Itu karena ada creativity baru, ada pandangan baru, ada pola pikir baru yang membuat dunia lebih indah sebenarnya. So bagi teman-teman hari yang bosan, coba deh. Gini loh, di Ubah dalam cara pandang dalam gitu ya. setiap problem itu tuh ada celah. Banyak Pasti. orang itu tidak sabar dan tidak mempelajari celahnya di mana. Ya. Kalau kita mau tenang melihat celah itu, mungkin tidak langsung menemukan dalam sehari, 2 hari, sebulan, atau 2 bulan, 3 bulan, bahkan bisa tahunan. Tapi ada celah itu loh. Lewat saja, kita lihat titik itu saja. Bus. Titik itu kita lihat, kita masuk di celah itu. Dam. Setuju? Menarik ya. Huh? Menarik ya. Dalam setiap krisis atau Masalah. satu kesempitan. Ada kesempatan. Iya. Oke. Jadi Menarik banget ya. makanya memang ya penting ya kita bikin channel ini juga bongkar untuk mengingatkan kita mewaspadai banyak pressure yang akan datang di khususnya tahun depan. Ya tahun ini sudah mulai sangat pressure ya. Kayaknya sejauh kita melihat atau mendengar banyak hal-hal yang tidak baik ya. Ya. Saya jadi lihat teman saya tuh ya jadi ada juga loh yang jadi membabi buta. Padahal dia sultan loh. Membabi buta cara dia berpikir, cara dia bekerja karena mulai panik ya. Nah, Panik iya. attack gitu ya. Itu dia butuh cerdas secara emosi. Iya, jadi akhirnya sayang gitu kan. Banyak orang mulai panik karena tekanan-tekanan yang diterima kan. Iya. Sebenarnya kalau mereka bisa tenang, mereka bisa melihat celah itu, mereka bisa masuk, mereka bisa menikmati atau mendapat keuntungan dari celah Pastinya. itu. Tapi memang butuh tenang sih. Butuh, nggak boleh terburu-buru, nggak boleh. Ada berjeda namanya. Hmm? Berjeda. Hmm. Tenang. Ada waktu berjeda. Jangan mesti ada hold. Jangan semua di wah. Sih banyak hal yang kalau kita nggak putus asa nih ya, jalan terus tapi nggak putus asa gitu, nggak bosan-bosan, nggak jemu-jemu gitu, jalan terus. Kadang mungkin juga berjalannya dengan ketidaknyamanan dan berjalannya dengan ketidaksemangatan ya, maksudnya tidak hanya berjalan saja gitu kan. Tiba-tiba nih ada belokan. Keep moving lah ini. Wow. Nah, itu tuh. Asik. Tapi kan dalam proses jalan dari sini ke sananya yang katanya orang penuh kebosanan itu, mutiaranya di ujung loh. Makanya dia lagi bosan juga butuh temen. Makanya kita bikin channel ini kan, Iya, supaya ditemenin. orang nggak panik, Iya, ditemenin. nggak panik. Oke lah, yuk satu lagi. Yuk, selangkah lagi yuk. Selangkah lagi yuk, sama-sama yuk. Nah. Kalau bersama-sama kan lebih tenang. Gitu ya. Iya dong. Kalau capek bareng. Gitu. Kalau ingin jalan lebih cepat sendirian. Tapi kalau ingin jalan lebih jauh, mesti bersama-sama kan gitu. Iya nggak? Gitu. Saya kayak lagi main filsuf. Asik. Asik. Kan gitu ngomongnya. Iya. Kalau mau cepet mas, bisa sendirian. Cuman belum tentu jauh, belum tentu panjang nih. Karena sprint dia. Tapi kalau dia mau jalan jauh, bersama teman-teman akan lebih Mantap. panjang, lebih mantap. Tapi kalau lagi dalam kesulitan, dalam kekurang semangatan tadi, ada temen yang semangati, ayo bareng yuk, bareng, ayo lagi. Temen lagi semangat, lagi down juga, ada temennya juga yang semangatin juga. Makin banyak temennya, sama-sama aja akan lebih baik kan. Betul. Jadi sebenarnya memang penting banget di channel ini yang mudah-mudahan bisa jadi inspirasi dan menemani lah. Jadi manfaat buat banyak orang juga. Semoga juga bisa memberkati banyak orang juga. Dan khususnya adalah yang topik ini, kalau Anda bosan, yang diubah cara pandangnya, bukan kerjaannya, bukan hidupnya. Betul. Bicara pandangnya, cara lu lihat. Dan jangan mengakhiri hidupmu. Ya, kalau udah tiba-tiba pengen ngapa-ngapain, Nonton lagi ulang. Ya, kalau komen di bawah sini. Oke. Oke. Thank you semuanya. Thank you. Semoga bermanfaat. Thank you.